Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Ria Turnip dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema kita kali ini adalah menjadi Kristen Raja Wali. Bacaan kita diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu sekalian tentunya mengenal sosok burung Raja Wali. Kalau kita berbicara tentang sosok Raja Wali, biasanya di benak kita langsung terlintas. Sosok burung Raja Wali adalah sosok yang kuat, yang hebat, burung yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu juga saya menonton satu film dokumenter tentang burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali ini dikenal juga sebagai salah satu burung pemangsa paling besar di dunia. Dia juga dikatakan sebagai burung penguasa langit karena bentangan sayapnya pun sampai 2,5 meter lebarnya. Bapak Ibu sekalian, beberapa kebudayaan juga menghormati burung ini sebagai simbol dari kekuatan, kebebasan, keberanian, dan juga kebanggaan. Ya, nah ini burung Raja Wali dikenal dari keempat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Alkitab juga Raja Wali disebutkan sebanyak 38 kali. Tentunya bukan tanpa maksud Alkitab menyebutkan atau mengumpamakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dengan ungkapan bagai Raja Wali. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang Kristen Raja Wali. Kita akan belajar dari burung Raja Wali. Hal yang pertama adalah bangun impian setinggi mungkin. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Lazimnya burung-burung lain yang membawa anaknya dengan cakarnya karena takut ketika dimangsa dari belakang ataupun dari atas. Berbeda hal dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah salah satu burung yang tidak takut terhadap burung yang lain. Dia membawa anaknya di atas sayapnya. Dengan demikian, jika terkena anak panah, induk Raja Wali lah yang terluka. Raja Wali juga dapat terbang tinggi dengan ketinggian sampai 300 meter. Dengan kecepatan 300 km per jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kuatnya dan betapa hebatnya burung Raja Wali. Nah, ketika anak-anak Raja Wali ini pun belajar terbang, induk Raja Wali mendorong keluar anak-anaknya dari sarang yang dibangun di atas ketinggian 15-30 meter. Induk Raja Wali membongkar sarangnya dan mendorong anak-anak Raja Wali ini dari tebing yang tinggi dan curam, agar mereka mengepakkan sayapnya dan belajar terbang. Dengan demikian, sayapnya akan menjadi kuat. Dan ketika anak-anak Raja Wali ini mulai belajar mengepakkan sayapnya, dan mereka mungkin akan jatuh ke bawah, induk Raja Wali ini akan terbang bersama anaknya, menopangnya, kemudian melepaskan kembali. Itulah proses yang akan dialami ketika anak-anak Raja Wali ini belajar terbang. Tetapi pada akhirnya, anak-anak Raja Wali ini akan menjadi mandiri dan juga mampu untuk terbang sendiri. Demikian pula halnya Tuhan terhadap kita. Tuhan ingin kita memiliki impian yang tinggi seperti pada burung Raja Wali membangun sarangnya. Tuhan tidak ingin kita takut untuk membangun impian setinggi langit. Karena ketika kita jatuh, Tuhan akan terbang di sisi kita untuk menopang kita. Ketika kita memiliki impian yang tinggi di dalam Tuhan, maka kita layaknya sama seperti burung Raja Wali, jauh dari jangkauan musuh, aman dan juga terlindungi. Bapak Ibu sekalian, mari miliki impian setinggi seperti pada sarang burung Raja Wali. Hal yang kedua adalah burung Raja Wali adalah burung yang tidak takut akan badai. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan burung-burung yang lain,
Raja Wali adalah satu-satunya burung yang tidak takut akan angin kencang dan tidak takut akan badai. Ketika burung lain menjauhi angin kencang dan badai, bahkan mungkin berlindung ketika badai itu datang, Raja Wali malah menyukainya. Raja Wali menanti-nantikan saat yang tepat dan sengaja menghampiri lokasi terjadinya badai atau angin kencang itu. Ketika angin kencang itu terjadi, mereka dapat terbang lebih tinggi lagi tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Berbeda dengan Raja Wali, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang takut akan badai kehidupan. Alih-alih gentar menghadapi badai, kita cenderung untuk menghindar dari masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita menghadapinya dengan tidak ada ketenangan, kemudian cenderung menghindari dan juga lari dari masalah. Padahal Tuhan mau kita menghadapi dengan ketenangan, bukan kepanikan, bukan menyalahkan keadaan atau orang-orang di sekitar kita. Bahkan kadang-kala mungkin kita juga menyalahkan Tuhan. Seringkali hanya diri kita sendiri yang tidak kita salahkan. Raja Wali tahu, saat badai terjadi, mereka tahu bahwa ketika terbang tinggi, mereka akan merasa nyaman karena mereka tahu mereka mampu melewatinya. Ketika badai kehidupan menerpa, sebenarnya kita sedang berada dalam ujian untuk menaikkan level kita untuk menjadi lebih tinggi lagi, menjadi pribadi yang lebih kuat dengan iman yang teruji dan karakter juga yang lebih baik. Dan ketiga adalah tinggalkan manusia lama dan jadilah dewasa. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu sekalian, burung Raja Wali juga merupakan burung yang tidak pernah suka akan bangkai. Mereka selalu ingin makanan yang sehat, yang fresh, yang segar. Sehingga ketika burung-burung lain itu mengais-ngais tanah atau menantikan bangkai untuk mereka makan, tidak dengan Raja Wali. Mereka selalu menantikan kesempatan dengan tenang, mengintai mangsanya karena menginginkan makanan yang terbaik. Dan layaknya seperti burung Raja Wali, sebagai seorang Kristen, seharusnya kita juga berketetapan untuk sama seperti burung Raja Wali tadi. Ciri kedewasaan kita adalah ketika badai hidup itu kita boleh melewatinya dengan tenang, karena kita tahu ada Tuhan di sisi kita. Berapa banyak di antara kita yang seharusnya dewasa secara rohani, tapi pada kenyataannya masih menghidupi manusia lama kita. Atau berapa banyak dari antara kita yang tidak mau, bahkan tidak sabar untuk menanggung ketidaknyamanan untuk kita dapat bertumbuh. Apakah ketika kita akan merasa diserang saat seseorang memberitahu apa yang seharusnya kita ubah dalam hidup kita? Tentu saja lebih mudah untuk menunjukkan sikap buruk, membela diri, atau bahkan menjustifikasi kesalahan kita. Namun kita harus belajar bagaimana itu menjadi proses untuk kita lebih dewasa secara rohani. Layaknya Raja Wali, Tuhan memanggil kita untuk terbang lebih tinggi. Berapa lama lagi kita harus hidup dengan manusia lama kita? Mari kita mau belajar seperti Raja Wali dan menginspirasi banyak orang sekeliling kita sehingga kemuliaan Tuhan itu boleh ada dalam diri kita. 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mari kita mau belajar dan berproses seperti seekor burung Raja Wali tadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan memperkuat otot iman kita ketika goncangan datang, ketika godaan dan kesulitan bahkan badai hidup tidak akan membuat kita terjatuh, tapi kita akan terbang tinggi seperti pada burung Raja Wali. Seperti ada satu pujian mengatakan bahwa ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan memberkati. Amin.